بالله العليم وأن جمعنا القرآن وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رضي الله عني وعنكم. إلى حضرة النبي المصطفى الفاتحة. بسم الله. Surah Al-Fatihah kepada arwah guru kita, para alim ulama, para masyayikh, para habaib yang mengajar kita ilmu agama, di antaranya Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani Sekumpul, di antaranya Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah wal Guru Haji Muhammad Musti Banjar Masjid, di antaranya Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Ad-Da'i Ilallah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. لهم الفاتحة. رضي الله عني وعنكم. نويت التعلم والتعليم kita berniat menuntut ilmu agama, والنفاذ والاستفادة kita berniat mengambil berkah, والنفع والانتفاع بالاجتماع kita berniat mengambil manfaat dan memberi manfaat dalam perkumpulan yang mulia ini. Wal muzakarah wa tazkirah kita berniat muzakarah dan saling mengingatkan. Wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnah rasulih Muhammad kita berniat berpegang teguh di dalam agama Allah dan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqallaha a'taqallahi azza wa jalla kita berniat mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala bi qurbihi wa thawabihi dengan mengharap kedekatan pada Allah dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemana walihi salamun salihun sebagaimana orang-orang saleh berniat di dalam menuntut ilmu agama. Radhiyallahu anni wa ankum. Semoga Allah meridai kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. رضي الله عني وعنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ما دام ينتفع به وبعلومه في الدارين آمين. وقال في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا بكتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد. الحمد لله. Kita masukkan sambil di mata pemikiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini adalah kemuliaan di dalam bulan Zulqa'dah. Disebutkan dalam surat At-Taubah dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan indallah di sisi Allah 12 bulan menurut bulan Qamariyah, bulan Islam, bulan umat Islam itu adalah 12. Dan di antara bulan ini yang kita hadapi bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan yang ke-11 daripada bulan Qamariyah. Yauma khalaqallahu samawati wal ard, di mana hari tersebut Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, di antara bulan-bulan yang 12 tersebut ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar Al-Bakr, salatun mutawaliyatin, 3 yang berturut bulan tersebut. 3 yang berturut berurutan: Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram.
وواحد بين جمادى الأولى والآخر يعني Rajab Mudhar baina Sya'ban. Satu bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Jadi bulan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ada 4: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Sebagaimana hadis daripada Sayyidina Abu Bakar yang mengambil daripada Rasulullah SAW, salasun mutawaliyat. Maka di 4 bulan tersebut dikatakan 4 bulan tersebut ini Qadi Abu Ya'la mengatakan 4 bulan tersebut diharamkan ada 2 alasannya. Yang pertama, alasan tidak boleh berkata-kata kotor, berbohong, bermaksiat, mencaci maki di bulan ini, bulan Zulqa'dah. Mungkin bulan Zulqa'dah tanggal 26 menit oleh badan. Tanggal 26 Zulqa'dah 1444 Hijrah pada Hijrah Rasul. Di sini bulannya tidak boleh kata-kata kotor, kata-kata mencaci maki, dosa besar, belik dosa lagi masalah ucap. Kemudian alasan yang kedua kata Sayyidina Qadi Abu Ya'la dikatakan tidak boleh berkelahi, tidak boleh berjagur-jaguran yang sifat fisik. Maka 2 larangan ini sehingga ia menjadi diharamkan 2 alasan tersebut. Maka Al-Quran mengatakan dalam surat At-Taubah, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah agama yang lurus, agama Islam. Agama Islam agama yang lurus, agama yang tidak ada kanan kiri. Maka siapa wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jalan Islam, dalam jalan Islam itu banyak. Jalan banyak KFM Islam, jalan kepegawaian Islam, jalan itu maksudnya. Jadi maksudnya Islam itu semua daripada lini, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi semua pakai Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Ini sembahyang juga salah, terus jual beli dengan kafir kan? Itu berarti belum masuk kepada Islam. Zalikad dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim kepada diri kalian di bulan-bulan ini. Bulan saat ini Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram dan Rajab. 4 bulan ini diharamkan oleh Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, guru besar, mahakarya, maha guru, ahli tafsir, gurunya para ulama tafsir, mengatakan sebagaimana dosa-dosa dilarang, maka di bulan yang agung ini dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Berapa dilipat gandakan? Selipat gandakan, diberi kemuliaan terus. Orang yang beramal soleh di dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh di 4 ini. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, ahli tafsir, Syekhul Mufassirin, ini di bulan ini diberikan kemuliaan. Jangan ragu amal soleh. Bahkan dikatakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyamul a'malu fihi ilallah, afdalul ayyam fihi ilallah. Lalu wa jihad, walam jihad ya Rasulullah. Nabi mengatakan hari ini hari yang paling afdal, hari ini hari yang paling mulia, yaitu 10 awal terakhir di bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, lamun jihad berembe, apakah jihad lebih afdal? Daripada jihad lebih afdal beramal soleh di bulan-bulan Zulhijjah. Lalu terperang, terus berzikir, bersembahyang di bulan Zulhijjah lebih besar pahalanya orang zikir dan orang puasa, orang ibadah di bulan Zulhijjah tersebut. Maka dikatakan bulan Zulqa'dah sampai bulan-bulan Muharram berikutnya perbanyak puasa siangnya, malamnya bangun malam, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian di bulan Zulqa'dah ini juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan umrah 4 kali. 4 kali Rasulullah gawe umrah, dan di 4 kali ini itu yang pertama umrah ke Naim, umrah mengambil miqat di Tanim.
baik niat kena mikot. Dia pun mikot ni mikat tadi. Mikot itu mengambil niat di Tanaim, kemudian di Masjid Ji'ranah, kemudian Masjid Hudaybiyah, kemudian Masjid Abir Ali atau Zulhulaifah Madinah. 4 kali Rasulullah umrah di bulan Zulqa'dah, sehingga ulama katakan di bulan Zulqa'dah ini bahwasanya yang mau mengambil niat haji ini bulan ini Zulqa'dah. Maka jamaah haji kita yang berangkat haji datang ke Mekah mungkin itu mengambil niat haji sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian di bulan Zulqa'dah, bulan Zulqa'dah ini juga disebutkan dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbina. Dikatakan Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada Nabi Musa untuk berbicara kepadanya. Nenek Allah Ta'ala berjanji kepada Nabi Musa untuk berbicara kepadanya di bulan Zulqa'dah 30 hari. Maka kami sempurnakan 10 hari sehingga menjadi 40 malam. 40 malam dia telah berbicara Nabi Musa bersama Allah SWT. Dikatakan dalam satu riwayat berapa kali Nabi Musa berbicara mukalamah dengan Allah? Sebanyak 6.000 kali. Kira-kira yang ngeraskan Allah Ta'ala Nabi Musa salah satu riwayat, kalau tidak salah 6.000 kali yang ngeraskan Allah Ta'ala. Dia merupakan mukalamah, orang yang berbicara dengan Allah Ta'ala. Bila akan terjadi di bulan Zulqa'dah. Jelas. Kemudian di bulan Zulqa'dah ini bahwasanya baginda Rasulullah SAW ia ingin dengan salwe. Bulan Zulqa'dah ini dikatakan bulan sial. Bulan sial. Kalau di Jawa namanya bulan kapit. Bulan kapit. Kenapa dikatakan bulan kapit? Diapit oleh 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri bulan Syawal, hari raya Idul Adha bulan Zulhijjah. Beda bulan Zulqa'dah makin. Makanya dia menjadi sial karena diambil oleh 2 hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Mereka mengatakan sial. Sial. Jangan kau nikahkan anakmu di bulan Zulqa'dah. Ini perayaan anak, ini perayaan bersama Tuhan dan sebagainya. Mohon maaf, itu salah. Dalam riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash di bulan Zulqa'dah. Pada 5 tahun hijrah ba'da hijratul Rasul, 5 tahun di Madinah, ia diangkat Rasulullah ke Siti Zainab binti Jahash. Kemudian di bulan Zulqa'dah juga Nabi Muhammad menikahi istri yang terakhir. Siapa nama istri terakhir Rasulullah? Yaitu Sayyidatuna Maimunah Hilaliyah. Sayyidatuna Maimunah Hilaliyah menikah di bulan Zulqa'dah. Maka jangan salah dengar sendiri pada bulan Zulqa'dah, bulan sial. Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahash di bulan Zulqa'dah. Adapun cerita tentang Rasulullah menikahi Sayyidatuna Zainab binti Jahash sudah sering kita ceritakan, tapi perlu kita ingat juga ini peristiwa besar. Kira-kira lihat jamaah saya niki berembet tanggapan pelungguh makin. Ini Zainab ini suaminya namanya Zaid. Zaid itu anak angkat Rasulullah. Dinikahkan. Zaid niki wajahnya pas-pasan. Pas hidung, pas mata, pas bibir, pokok dia nak lebih. Zainab, bunga kembang wanita tercantik di Madinah. Kira-kira cocok apa tidak? Mama marak kenal kuat, Nina marak guna maya. Ini terus saja berkelahi. Dia membajang-bajang lemah cocokan dan dia sepupu. Dia ni sakingan selalu, dia sakagah. Ada pada kerja sini, pada kelengit. Itu ini Zainab dan Sayyidina Zaid bin Harithah atau Zaid bin Muhammad. Ini berkelahi terus. Berkelahi, akhirnya bercerai. Begitu cerai pisah, turun ayat dalam Al-Quran,
falamma qada zaidun minha wa tara zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina haraj. Ketika Zaid tidak menginginkan Zainab, sudah tidak berhajat kepada Zainab, kami nikahkan engkau ya Muhammad dengan Zainab. Kira-kira berbeda pandangan saya. Seninan si anak angkat, ya sak perharian, aku tiba-tiba ya berhari aja. Seninan sampai yaumil kiamat ribut. Kira-kira misalnya, jadi dia ini kata Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syadiri, guru kita, Allah yarham, Sultan Ulama menyatakan kita kalau hidup di zaman Rasulullah tidak mampu jadi umat Rasulullah, tidak mampu. Semua kafir, semua tidak akan percaya dengan baginda Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Baginda menikah bukan karena mau sendiri. Baginda Rasulullah menikah bukan karena si Zainab cantik, bukan karena wajahnya mulus, bukan karena nasabnya, karena dia Allah Ta'ala menikahkan baginda Rasulullah dengan Sayyidatuna Zainab binti Jahsh. Ya. Jadi itu kemuliaan diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan bahwasanya di bulan daripada bulan Zulqa'dah menjelang daripada bulan Zulhijjah, Syekh Abdul Rahman di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin mengatakan amalan paling besar itu bersedekah jok dengan alim ulama. Bersedekah kepada alim ulama pahalanya dilipat gandakan 900.000 kali. 900.000 kali. Kita bersedekah kepada alim ulama. Dia paling pelit dapat bersedekah. Dengan yatim, janda, anak miskin, itu orang alim. Itu paling besar kepada ulama 900.000 kali. Tidak isi amplop seket. Bersedekah harap seket menjadi 900.000 kali disebabkan yang dia sedekahi orang yang tepat. Maka di bulan Zulqa'dah kata ulama dalam hadis Rasulullah SAW, tingkatkan amal, tingkatkan sholat malam, tingkatkan baca Quran, tingkatkan selawat kepada baginda Rasulullah, karena ini bulan yang mulia. Dia tidak sibuk tidak keluar. Apa sibuk dia repot macam je. Repot ngurus negara. Wah, urus Pak Jokowi urus negara. Sibukkan diri kita dengan karena kita masuk kepada bulan yang mulia. Dan kemudian daripada itu sedikit yang tulis ringkasan sedikit bahwasanya di bulan Zulqa'dah juga kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan korban. Bulan untuk korban. Berembe bahasa ulama sedikit yang ringkas dalam catatan bahwasanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada syatan, barang siapa yang mempunyai korban, mempunyai kelebihan rezeki, walam yudhi, kemudian dia tidak berkorban, ada rezeki sih berkorban tapi tidak mengkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Saya beri rezeki, aku mele berkorban, dendek rapat-rapat ke tempat sholat saya, kata Rasulullah SAW. Panas kata mandi. Korban mandi, saling kita baru ke jamaah masjid dikit. Ini dengan suge-suge. Situ, kemudian misalnya itu situ kerja terus. Barang dulu dengan penjelasan. Dikatakan dalam kaidah usul fikih, iza waqa'a fi tahdid aw wa'id, jika ada ancaman, ini ancaman, jangan dekat-dekat dengan musola saya, itu ancaman. Jika dalam hadis ada ancaman, berarti hukumnya wajib. Pala lam di situ yaqrabanna, nun di situ taukid, harfu taukidin, artinya jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat berarti ancaman. Namun ancaman hukumnya wajib. Berkata ulama yaitu Imam Abu Hanifah,
Nu'man bin Bashir, hukum korban itu hukumnya wajib. Hukumnya menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga negara-negara seperti Turki, India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Mesir juga campuran, mereka memegang mazhab Imam Abu Hanifah, mengatakan korban itu hukumnya wajib. Maka kita dikatakan dalam hadis Rasulullah, salasun alayya hunna faraidun, 3 yang padanya kalau aku wajib, lamun lek aku wajib, lamun lek mek itu wajib, walakum tatawwu, dan kepada kalian sunnah. Kepada saya wajib, kepada kalian sunnah. Di antaranya adalah korban. Li Rasulullah wajib, tetapi kepada kalian sunnah, kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam satu riwayat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau pernah tidak korban 1 tahun. Sayyidina Abu Bakar tidak berkorban, padahal tahu dari Rasulullah berkorban. Maka Sayyidina Abu Bakar ditanya, wahai Abu Bakar, kenapa tidak korban tahun ini? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, saya ingin mendidik orang-orang bahwasanya jangan sampai korban itu dikatakan wajib. Korban itu tidak menjadi wajib. Dia tersengaja tahunnya dilarang berkorban. Maka Sayyidina Abu Bakar ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya korban itu tidak, hukumnya tidak wajib. Maka berkata para ulama, korban itu hukumnya sunnat muakkad. Sunnat muakkad, sunnah tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditunjukkan sama sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam Al-Quran. Kelebihan-kelebihannya sudah ada, kekurangannya sudah ada. Ini masalah fadilah amal. Al-Quran katakan, wa man yuqa syuhha nafsi wa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang pelit, maka ia termasuk orang yang, barang siapa yang terhindar daripada sifat pelit, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man yuqa, yang terpelihara syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun, dia orang-orang yang beruntung. Saya sama tinggi dipelihara, ada harta dia keluarkan, dia orang yang beruntung. Berkata para ulama, berapa syarat dengan bank korban? Saya dengan seampun jakambun di bulan korban ada 4. Lamun arak yang menunggu seampat niki, maka silahkan keluarkan korbannya, jangan ditahan-tahan. Yang pertama, orang yang harus mengeluarkan korban itu, yang pertama orang yang sanggup memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ada sedekah ini, ada sedekah belanja, sudah berarti sedekah termasuk orang yang boleh berkorban, harus berkorban. Yang kedua, sanggup memenuhi kebutuhan anak dan istri. Kebutuhan dijajarin sampun selesai. Anak butuh kewajiban tinggi, bayar. Senina anak sedang memongkak, maka sudah, kita harus korban. Yang ketiga, sanggup memberi makan tanggal 11, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau ada rezeki pada tanggal 10 sampai tanggal 13, sudah harus korban. Yang keempat, syarat yang keempat, sanggup membeli hewan korban. Sanggup membeli hewan korban. Namun tidak sanggup berbeli tanda itu korban. Ada biaya gede, ada biaya yang menunggu, ada biaya seminyak anak, ada kita hidup tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kemudian ada kita pakai beli hewan korban. Katakan hewan korban itu dalam hadis Rasulullah ada 2. Ada orang mengatakan korban itu sapi doang, bukan. Korban itu ada 2 dalam hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, korban dengan kambing. Dalilnya Rasulullah mengatakan hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Ini dari Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad ketika menyembelih kambing. Berarti kamu itu berkorban sekali boleh.
Ada mengatakan dengan sapi dan unta. Menurut hadis Rasulullah SAW, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami menyembelih sapi, unta bersama Nabi pada tahun Hudaybiyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan saat kena gadu sapi, anggu. Dengan saat kena gadu kambing, anggu. Ini menurut datangnya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh para ulama kita mengatakan orang zaman sekarang disuruh sembahyang luar biasa sanggup, disuruh puasa 1 bulan Ramadan sanggup, disuruh dia melakukan amal sosial mampu, tapi ada nggak sanggup. Dia disuruh berkorban terus oleh alasan ini alasan itu. Bukan kita tidak mau, tapi orang-orang yang mampu sudah berkorban, silahkan keluarkan korbannya. Dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumul hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an ash'arihi wa adfarihi." Jika kalian melihat bulan di bulan Zulhijjah dan kemudian kalian berkehendak untuk korban, maka hendaknya menahan diri daripada memotong kuku dan memotong rambut. Yang berniat korban berbeda sedikit. Sunnahnya itu kita jangan potong rambut dan jangan potong kuku. Wajib hukum bukan wajib, tapi hukumnya sunnah. Bagaimana hukumnya orang ini? Sunnah. Silahkan pelihara rambutnya, pelihara kukunya. Kenapa? Kita mencari pahala sunnah di dalam berkorban. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, "Inna damma la yaqa'u min Allah di makanin qabla an yaqa'a min al-ardi." Sesungguhnya sebelum jatuhnya darah ke tanah, maka ampunan Allah lebih cepat daripada jatuhnya darah. Berkorban nikmat tarik darah niki sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, sudah diberikan ampunan. Adakah ampunan yang lebih cepat daripada itu? Contoh, makin berkawin dosa, terus nangis, istighfar dan macam-macam. Ada orang zaman dulu istighfar belum dikabulkan oleh Ta'ala, tapi dengan sabar korban ada rezeki, belum darahnya jatuh, sudah diberikan ampunan oleh Allah Ta'ala. Ulama, bersihkan diri kita daripada dosa dengan sebab korban tersebut. Dan kita di zaman Nabi Ismail, karena Nabi Ibrahim bersumpah, dia anggota kesini kira bersumpah. Nabi Ibrahim itu bersumpah, apa ini? Seandainya saya disuruh potong Ismail, saya akan korbankan. Karena Nabi Ismail sudah merasa dirinya banyak amal. 1000 ekor kambing, 1000 ekor unta, 1000 ekor domba, dia sendiri sampai di dalam hatinya ada merasa dirinya mampu untuk berkorban segala sesuatu alias sombong. Maka Allah katakan, "Wahai Ibrahim, saya mau anakmu sembelih." Ya ampun, dia terpaju, maaf, dibilang Tuhan merasa padu lagi sembahyang. Oh, bayar disuruh sembahyang besar ada sanggup aku. Dia memang tentu sudah disuruh sembahyang sampai di kiamat. Maka ini Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Ta'ala dengan anaknya yang dia cintai. Dia mencintai anaknya, sayang kepada anak tersebut, sembelih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga imannya. Tapi iman sehat, jagalah diri kamu, sucikan diri kamu daripada korban tersebut. Adapun daging kurban yang kita sembelih, kata ulama, itu dibagi menjadi 3. Oke, kemudian korban itu dibagi 3. Sepertiga untuk anak istri kita, keluarga kita, sepertiga untuk sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Kamu udah tahu belum ke korban, bagi telur. Sepertiga untuk anak istri kita yang dimakan, sepertiga untuk sahabat, sepertiga untuk fakir miskin. Ini sama nanti ya korban samping berbeza jangan lu. Ada yang diimpor, ada yang berbarok, ada yang kulit, udah kalian. Jadi udah berkorban sih dia dulu. Maka yang berkorban selalu milih.
Jelas? Kemudian korban tersebut kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi Muhammad, la tudakhili, jangan kau simpan. Maka di zaman tersebut 2 kali terjadi di zaman Rasulullah. Zaman yang berbeda, kata Nabi, la tudakhili, jangan disimpan. Kenapa enggak disimpan? Enggak boleh simpan daging kurban. Sebab di zaman Rasulullah pernah terjadi paceklik dengan narasi pada kelor, semua yang punya daging disuruh membagi-bagikan dagingnya, sehingga dengan salah paham dek aku daging korban disimpan. Hadis Rasulullah itu zaman itu dengan paceklik, dia pun disuruh bagi-bagi. Namun sekarang tada ini simpan, ada dalilnya dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah perintahkan sahabat simpan boleh. Tapi korban tahun rubi niki depiak jadi abon, depiak jadi pengat, jam 2 tahun baru soal 10 kilo mau korban. Abon ini tutup, kelemak malam tangan ikan jalur ya bang. Kalau cemara ini boleh. Hadisnya Rasulullah ada ini. Silahkan disimpan. Dulu aku pernah memerintahkan untuk tidak disimpan karena penduduk Madinah sedang mengalami paceklik. Kemudian permasalahan juga di antara jamaah kita, akikah dan kurban. Namun akikah niki dia dianjurkan untuk dimasak. Sak sampun jari langsung telur. Namun kurban afdolnya itu mentah dibagi. Yes. Kemudian di dalam hukum korban itu, bolehkah kita memberikan kepada non-muslim atau dengan kafir? Boleh. Dengan catatan lebih sedikit daripada bagian orang Islam. Namun dengan Islam mau 10 kilo, nah paling dia iya 5 kilo atau 2 kilo. Protes ya dengan Islam, maka 5 kilo itu. Dengan selang 10 kilo itu 5 kilo. Oh ada password nih. Apa? Syahadat. Milih mau 10 kilo syahadat. Bagaimana? Begitu. Dan hukum korban untuk diberikan kepada orang yang di luar agama Islam itu korban sunnah. Namun korban sunnah maksudnya korban biasa boleh dibagi kepada non muslim. Tapi namun korban nazar tidak boleh. Korban wajib dia bernazar. Kalau terjadi memang pegawai itu yang korban. Nah, ini panitia pentingnya berketuaan dulu dengan saya korban. Ini daging korban sudah hewan nabi ini dia korban nazar, korban sunnah. Oh korban nazar tidak boleh dibagi kepada non muslim. Ya, maka kemudian siar di dalam korban. Namun siar ketika menyembelih itu 2 ada hikmahnya. Orang yang memberikan menyembelih hewan kurban itu semua kita boleh menyaksikan, bahkan sunnah. Laki, bini, anak kecil, orang tua silahkan saksikan penyembelihan kurban. Kenapa? Katakan oleh ulama untuk menguatkan mental muslimin muslimah. Demi kesaksian disembelih, mental kita menjadi kuat. Dendek nyembelih korban di belakang masjid kunci langsung. Tidak boleh. Siar di dalam agama harus ditunjukkan, dibuka, ditontonkan itu hewan korban disembelih. Kemudian orang yang menengok korban tersebut, hikmahnya hewan ini tegak, sehat, kemudian sembelih, jatuh, mati. Kita juga akan mati. Sebentar lagi saya atau kamu akan meninggal dunia, sehingga kita ketika melihat kematian daripada hewan kurban, Allah Ta'ala akan berikan kita kesiapan mental. Karena dengan siap mati di jamaah ini kita lulus iman. Siap tidak? Siap pada hari apa siap mati? Dua-dua kemudian siap hari langsung mati. Kesiapan mental di dalam melihat korban. Kenapa? Ini hakikat daripada korban. Jangan sampai kesiapan mental ini tidak disiapkan oleh muslimin muslimat. Korban tiap tahun, kejadian tiap tahun, tapi tidak paham. Tidak paham yang dibagi, yang dilihat, yang dirasakan. Maka ketika kita melihat hewan yang disembelih, kamu juga akan mati.
Kemudian rukunnya bagaimana? Ini dia ringkas pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang di luar Islam memberikan korban kepada kita? Misalnya dengan kafir, dan musola Darul Iman sampai 10, diterima apa ditolak? Diterima, jangan ditolak. Tapi disembelih itu tidak boleh atas nama dia. Ya? Atas nama siapa? Misalnya atas nama merebut musola ini, misalnya Pak Sahrul. Misalnya 10 merebutnya, 10 pakai. Aku nih merebutnya dia sebesiar terus itu tapi nama itu maka dikasih nggak ada. Dia pilih berjumi jadi ada dan padahal itu sehingga doang. Kalau tidak ada macam begitu, pakai nama orang yang bisa dipakai untuk menggantikan namanya. Tetap itu pahala untuk umat muslimin muslimah. Kenapa? Hukumnya membagi. Maka sebelum masuk kepada bulan Zulhijjah, kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul hilal," jika engkau melihat bulan, kemudian wa arada bikum an yudahi, ada rezeki untuk berkorban, silahkan. Silahkan. Karena kemuliaannya besar, keberkahannya besar. Engkau akan dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sabdakan, "Ma min ayamin al-amalu shalih min hadhihi al-ayyam al-ashr wala al-jihad." Tidaklah hari yang terbaik untuk beramal soleh. Tidak ada hari yang paling baik orang beramal soleh kecuali hari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Siapa orang yang sholat malam di tanggal 1 Zulhijjah sama dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Dengan Lailatul Qadar berbeda lagi. Makin tanggal 1 Zulhijjah kita sholat malam. Bangun pada 2 rakaat. Jam 2 malam ini sukul menek doang. Nipu malaikat. Separah sebayang si malaikat dapat jam menek doang tinduk malaikat. Sholat 2 rakaat, mau tidur lagi tidak apa-apa. Yang penting sholat sudah 2 rakaat. Da'bus sholihin, kebiasaannya para wali sholat sunat 2 rakaat. Sirnya, madatnya aulia ada pada malam hari. Dan pada malam hari itu para wali diangkat menjadi wali Allah. Dalam syair Maulid Sifat Durar, wa qubayla abrazat syamsul huda zuharal habibu mukarraman wa busana. Dan pada waktu pagi mereka diangkat menjadi para wali. Nabi Muhammad lahir menjelang subuh, dan para wali orang diangkat derajatnya menjelang subuh. Wa qubayla abrazat syamsul huda zuharal habibu mukarraman wa busana. Dikatakan dalam syair Maulid, siapa orang menjadi wali maka hendaknya mengejar ketertinggalan kita pada sebelum pada. Maka bangun malam tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai akhir tanggal 10. Siangnya puasa beramal soleh. Segera ditebung ngasih malam-malam Piala Dunia kan darah kupat sidil. Darah itu barang siapa menonton Piala Dunia besok tampil jangan di pintu surga tidak ada. Tapi sedesa-desa dengan boya Piala Dunia boleh narik ke surut, begadang, merampak, sedang doang macam itu. Dia narak kena barang siapa menonton Piala Dunia masuk surga. Dah bukan rajin-rajin punya membah. Bahkan lapangan masjid tidak berbunyi. Coba malam ini kita galakkan bangun kepada Allah, ibadah dan sebagainya. Maka dahulu Nabi Ibrahim ala nabiyina Abdul Salat wa Zakatiyah ketika mengajak manusia datang ke Ka'bah, mengajak manusia menunaikan ibadah haji, mereka mengatakan bagaimana cara mengajak mereka? Maka Allah Ta'ala katakan, ya Ibrahim, ambil saja yang sampaikan saja, yang tunaikan kamu. Kami tugas memanggil, tugas aku menyampaikan kepada mereka. Dedek ragu di Allah Ta'ala. Masalah rezeki dengan sholat datang, masalah amal dengan sholat datang, masalah keberkahan dengan datang. Jangan seluruhnya dunia habis kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung kita datang ini tanggal 1 mau menjelang Zulhijjah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua dimanfaatkan dunia dan akhirat. Kemudian di bulan Zulhijjah ini juga baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua perkara-perkara besar. Tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 beliau beramal soleh. Nabi Muhammad tidak putus-putus tiap malam, tidak putus-putus beramal soleh. Tapi umat ini, Masya Allah, kita yang menunggu ini luwe lali, luwe tidak taat, tidak manut, tidak alasan kita macam-macam. Sehingga nanti kalau ada hisab yang besar, Sayyidina Umar berkata, kalau ada kertas jatuh dari langit, kemudian namanya penduduk neraka Jahannam, saya khawatir itu nama saya. Padahal as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar, dia orang yang dijamin masuk surga, tapi tetap mengatakan khawatir tentang saya, apakah saya termasuk orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam wal iyad billah. Maka melalui momen Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, nanti datang Rajab, niki perbanyak amal. Dan yang sering kita sampaikan bahwasanya nanti di hari kiamat tersebut nanti ada orang dibangkitkan di kubur, tembok kuburnya runtuh, disiapkan pakaian surga bersama hewan buruk. Dia tidak dihisab, tidak berjalan ke mahsyar, bangkit dari kubur, baju surga, naik buruk, sak surga. Siapa orang itu kata Rasulullah? Orang tersebut adalah orang yang menghidupkan malam tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, malam Idul Fitri, ganjil malam lupanya tersegit. Ini malam yang 5 ini jangan tidur. Jangan tidur kata Rasulullah. Usahakan bangun, jaga sambil subuh. Minimal isya subuh berjamaah. Jangan tidur. Maka siapa yang menghendaki kemuliaan dunia dan akhirat, wattaquni, takutlah kamu kepada aku, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang bismillah kitabnya. Ya. Saya sampun niki rezeki, siapkan rezeki. Saya sampun malam niki siapkan amal soleh, siapkan macam-macam, karena ya tugas umat muslimin muslimat. Baginda Rasulullah tidak menghendaki kita ini macam-macam. Bahkan dulu dalam hadis Siti Fatimah, Rasulullah datang untuk Siti Fatimah, jenggotnya berdebu, mukanya berdebu. Rasulullah ampun nangis dari Siti Fatimah, nangis. Siti Fatimah nangis kepada Rasulullah, ya Agatha, wahai bapakku, kenapa mukamu begitu kotor dengan debu? Bahasa Rasulullah, wallahi ya Fatimah, demi Allah ya Fatimah, intishar hadhil ummah, agama ini akan tersebar meskipun dengan jalan pelan-pelan ataupun cepat, semua orang akan beragama Islam. Dan begitu dengan beragama Islam, kemudian akan datang saat hari kebangkitan. Namun datang hari kebangkitan, semua akan mati, maka datang hari kiamat. Namun hari kiamat selesai tugas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan agama milikmu, nikmat milikmu, wa raditu lakum al-Islam dinan. Aku ridho Islam sebagai agama kamu. Ayat ini turun pas bulan haji. Mungkin saat bulan haji Rasulullah redha kepada kita. Rasulullah ikhlas, Islam itu agama kita. Dan yang penunggu ini saat ikhlas agama Islam. Sudah ditakdirkan menjadi Islam, masih monci, masih begini. Mana ia jangan merubah terus. Mana ia jangan ngajak ulama. Sudah dedik ini ya. Dia jahil namanya kalau begitu. Jadi ayat yang al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan turun ketika di Haji Wada, Nabi Muhammad mau berpisah dengan kita semua. Maka wasiatnya baginda Rasulullah di bulan haji, wasiat
wasiat Nabi Muhammad tentang Zulqa'dah, tentang Zulhijjah, tentang bulan Rajab, tentang bulan Muharram, 4 bulan ke depan rajinkan ibadah, rajinkan sholawat, rajinkan macam-macam. Dunia sudah tua, kata orang-orang. Dunia ini sudah tidak punya ujung. Dunia ini sudah sebentar lagi mau ditutup. Kalaupun kiamat masih lama. Wah, duit sangun. Lamun nikmat kiamat datang, wah, belum tersebut dengan baju, dengan sholat. Ini saat milih macam-macam. Sembahyang milih baju, milih bengelau, terus milih sama surga. Takut siksa kubur, takut. Agak mulut penyit. Ya, jadi Imam Haddad katakan wa khalaquki wa ma aslamti min amalin fal amalu mustakharun wal amalu mustahabun. Wahai yang jiwa dia melewati amal-amalan, amal kita sudah lewat, sudah tidak mampu beramal. Gunakan amal ketika muda sehingga tua mudah untuk beramal. Gunakan masa muda untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh sehingga masa tuanya mudah. Lamun masa muda ini kita rajin ibadah, kata ulama, tuanya rezekinya gampang. Aku lamun masih baca kepeng doang lihat, jaga belum hidung kepeng isi. Makan kepeng, ketok kepeng Islam beda, besok tuanya susah. Tapi kalau masih masa muda rajin ibadah, besok tuanya insya Allah cari rezeki mudah. Ya? Jadi dikatakan oleh Imam Haddad, masa muda kita masa menentukan amal. Siapa mau mudah masa tuanya, masa muda beribadah. Masa muda beribadah, tuanya kita itu indah hidup kita. Jadi milih masa tua terang, masa tua ini susah pada kepeng. Suntik doang mantap dan desa tak keliru di Islam. Ya? Jadi begitu kemuliaan di dalam bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Wallahu a'lam.